Halo, perkenalkan nama saya Sontilena bersama kelompok saya Sabrina Mamase dan Yufi Dharma Yunata akan mempresentasikan mengenai tugas akhir pelatihan data science tema Artificial Intelligence untuk dosen dan instruktur, di mana kami mengangkat judul aplikasi prediksi tingkat kemiskinan menggunakan metode linear regression. Adapun business understanding mengenai deskripsi awal permasalahan, yaitu membangun suatu sistem artificial intelligence untuk melakukan prediksi tingkat kemiskinan dengan menggunakan indikator kependudukan, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, nilai produk domestik regional bruto pada bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Permasalahan yang ada yaitu Badan Pusat Statistik memiliki pengukuran atau formula tersendiri untuk menentukan tingkat kemiskinan pada suatu daerah atau wilayah. Dan menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2012, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Dan garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minuman untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Faktor-faktor seperti pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, fertilitas, perumahan, dan lingkungan merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan rakyat yang diduga mempengaruhi kemiskinan. Sedangkan presentasi penduduk miskin adalah presentasi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Beberapa penelitian terkait prediksi tingkat kemiskinan menyatakan bahwa prediksi tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti nilai produk domestik regional bruto, inflasi, ekspor, luas pangan, jumlah industri manufaktur besar dan sedang, serta jumlah pengangguran pada suatu wilayah atau daerah. Dengan demikian, usulan topik yang akan kami angkat di sini adalah bagaimana membangun suatu sistem artificial intelligence untuk melakukan prediksi tingkat kemiskinan dengan menggunakan data-data yang terdiri dari variabel kependudukan, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, nilai produk domestik regional bruto pada bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Selanjutnya, berikut alur sistem prediksi kemiskinan dengan regresi linear, yaitu menetapkan dataset. Adapun dataset yang digunakan adalah data per kabupaten per tahun di Provinsi Gorontalo, tahun 2009 sampai dengan 2017. Dan untuk variabel inputan yang akan digunakan di dalam sistem nantinya adalah jumlah penduduk, TPT dalam persentase, TPAK, bekerja, jumlah bayi lahir, jumlah BBLR, ADHB, dan ADHK. Yang berikutnya ada pembagian dataset terkait dengan data latih dan data uji dengan perbandingan 90 dibanding 10. Berikutnya proses pelatihan menggunakan metode regresi, dan dari hasil proses pelatihan ini akan menjadi evaluasi untuk dilakukan proses pengujian, di mana yang diambil adalah metode regresi dengan model terbaik. Dan untuk menentukan model terbaik, yaitu berdasarkan nilai MAPE terkecil. Yang berikutnya, setelah proses pengujian, di sini akan dievaluasi hasil prediksi untuk mengukur performa dari hasil prediksi. Berikutnya, masuk pada coding menggunakan Python untuk membaca dataset. Di sini menggunakan read Excel, lalu memilah data, membersihkan data, normalisasi data, dan memvalidasi data. Ini untuk normalisasinya. Lalu melihat distribusi yang ada, dan dari hasil distribusi di sini
terlihat mean dan median dari data kemiskinan terpusat sekitar 0,9. Lalu berikutnya melakukan modeling, mulai dari membuat variabel X dan Y, di mana untuk variabel X ini akan menjadi inputan. Lalu berikutnya men-split data yang dibagi menjadi 90:10. Lalu akan dicek datanya. Untuk training data didapatkan 46 data, dan untuk testing data dapatkan 6 data. Lalu berikutnya penentuan objek linear regresi. Lalu training model menggunakan data yang sudah di-split sebelumnya. Lalu melihat nilai koefisien dan intercept. Dan berikutnya melakukan modeling. Di sini mencari akurasi skor dari model menggunakan testing data yang sudah di-split sebelumnya. Di sini mendapatkan akurasi skor model sebesar 67%. Di sini mendapatkan nilai MAPE-nya sebesar sekian. Lalu testing model. Dan yang terakhir menyimpan model dengan pickle. Lalu berikutnya menyiapkan app.py, menyiapkan front-end, index.html, lalu menyiapkan package dengan folder dtsta. Package-nya untuk index.html ada di folder template. Berikut adalah app.py-nya. Lalu hasil save model dengan nama modeling red. Lalu ada profil. Berikutnya membuat app di Heroku dengan nama berikut. Berikutnya mendevelop app ke Heroku, mulai dari mengaktifkan package berada, yaitu di folder dtsta. Lalu berikutnya Heroku login, untuk login ke Heroku, git init, lalu git remote min a, lalu nama aplikasi yang ada di Heroku, lalu git add, git commit min m, lalu nama commit, lalu yang berikutnya adalah git push Heroku master. Dan di sini terlihat sudah berhasil untuk mendevelop app ke Heroku dengan link berikut. Oke, berikutnya setelah berhasil untuk mendevelop ke Heroku, untuk melihat aplikasi webnya dapat menggunakan perintah open app. Dan berikut untuk implementasi dari hasil develop aplikasi ke Heroku dengan link aplikasi berikut. Berikut implementasi. Di sini yang menjadi inputan adalah jumlah penduduk. Lalu ada TPT, TPAK, bekerja, jumlah bayi lahir, jumlah BPLR, ADHB, dan ADHK. Didapatkan untuk prediksi persentase kemiskinan, yaitu sebesar sekian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Dan salam sehat untuk kita semua.